Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di dalam video kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal. Ya, jadi materi ini berkaitan tentang proposal. Nah, yang akan kita bahas adalah proposal kegiatan. Materi proposal ini diberikan pada semester genap di kelas 11 tingkat SMA ataupun SMK. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis isi proposal kegiatan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sistematika proposal kegiatan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan proposal kegiatan. Ya, kita lanjut. Sebelum kita melanjutkan, apa itu proposal? Ya, proposal adalah suatu rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan izin dan bantuan dana dari sponsor. Jadi, proposal kegiatan itu sangat penting dibuat ya ketika kita akan mengadakan sebuah kegiatan. Baik, kita lanjutkan. Di dalam menganalisis isi proposal kegiatan, kita bisa mendapat bantuan menggunakan unsur Askadimega, yaitu unsur apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi ini adalah kata tanya yang akan kita gunakan nanti untuk menganalisis isi proposal kegiatan. Selanjutnya, di dalam menganalisis sistematika proposal kegiatan, tentu hal yang harus kita ketahui adalah apa saja sistematika proposal kegiatan yang biasanya terdapat dalam suatu proposal. Ya, yang pertama ada judul. Yang kedua, latar belakang kegiatan. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Yang keempat, tema. Yang kelima, jenis kegiatan. Yang keenam, sasaran atau peserta. Ya, jadi targetnya siapa yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketujuh, waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kedelapan adalah jadwal kegiatan. Yang kesembilan, pelaksana atau organisasi kerja. Yang kesepuluh, anggaran dana kegiatan. Ya, di sini berisi rincian biaya baik masuk maupun keluar nantinya ya. Kemudian yang ke-11 bagian penutup. Dan di dalam penutup ini juga nanti ada berisi tanda tangan dan nama yang berkaitan dalam pembuatan proposal. Selanjutnya, kaidah kebahasaan proposal kegiatan. Jadi, ketika kita menganalisis kaidah, tentu harus kita ketahui dulu apa kaidah kebahasaan dalam proposal kegiatan. Yang pertama, kaidahnya adalah menggunakan istilah ilmiah atau kata teknis. Yang kedua, ada kata kerja tindakan. Yang ketiga, ada kata yang bermakna perincian, ya, bermaksud merincikan. Yang keempat, ada kata-kata lugas, artinya bermakna denotatif. Yang kelima, terdapat kalimat definisi atau yang memberikan penjelasan. Biasanya ditandai dengan konjungsi adalah, ialah, yaitu. Nah, selanjutnya, yang keenam ada kalimat argumentatif. Yang ketujuh, ada kata bersifat keakanan. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah contoh proposal kegiatan, yaitu kegiatan pensi atau pentas seni dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-91 di SMK Negeri 6 Pekanbaru tahun ajaran 2020-2021. Setelah kita mencermati proposal kegiatan berikut ya, mulai dari latar belakang, tujuan, tema, kemudian juga jenis kegiatannya, pelaksanaan kegiatan, susunan kepanitiaan.
dan rencana anggaran, susunan acara, kemudian yang terakhir adalah penutup. Jadi setelah kita cermati proposal tadi, maka kita akan coba menganalisisnya, baik dari segi isi, sistematika maupun kaidah kebahasaan. Pertama, kita akan menganalisis isi. Dalam menganalisis isi, hal inilah yang harus kita lakukan. Gunakan tabel seperti ini untuk merincikan pertanyaan, yaitu unsur Askadimega yang tadi telah kita bahas, untuk mendapatkan poin-poin penting dari isi proposal tersebut. Kita lihat contoh pertama. Apa kegiatan di dalam proposal itu? Jawaban berdasarkan teksnya tentu saja pensi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kemudian unsur pertanyaan yang kedua adalah siapa? Siapakah yang terlibat di dalam proposal kegiatan tersebut? Atau siapakah yang menjadi sasaran atau peserta dalam kegiatan tersebut? Kemudian kapan? Kapan waktu pelaksanaan kegiatan pensi yang akan dilakukan oleh di SMK Negeri 6 Pekanbaru? Kemudian di mana? Di mana tempatnya? Mengapa? Mengapa kegiatan tersebut diadakan? Bagaimana? Bagaimanakah susunan acaranya? Ya. Nah, itu contoh-contoh dari rumusan pertanyaan yang bisa kita buat untuk mendapatkan poin-poin penting dari isi suatu proposal kegiatan. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah contoh dari rumusan pertanyaan yang telah kita buat dan jawaban yang sesuai dengan yang ada di dalam proposal tersebut. Ya, mulai dari apakah kegiatan yang akan diselenggarakan di dalam proposal. Jawabannya kegiatan pensi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yang kedua, siapa yang menjadi penyelenggara kegiatan di dalam proposal? Nah, yang menyelenggarakan adalah tim OSIS SMK Negeri 6 Pekanbaru. Kapan kegiatan tersebut dilaksanakan? Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 31 Oktober 2020. Pukul 12.30 hingga 16:10 WIB, ya. Kemudian di mana kegiatan tersebut akan berlangsung? Nah, lokasi kegiatan akan berlangsung di Pendopo Pramuka SMK Negeri 6 Pekanbaru. Kemudian mengapa kegiatan tersebut diadakan? Nah, untuk pertanyaan mengapa, kita bisa melihat jawabannya di dalam latar belakang, ya. Ataupun di dalam tujuan boleh juga. Nah, di sini untuk mengenang kembali jasa para pemuda dan meningkatkan kreativitas siswa SMK Negeri 6 Pekanbaru. Bagaimana susunan acara kegiatan tersebut? Nah, susunan acara dimulai dengan pembukaan, kemudian acara pokok pensi dan diakhiri dengan penutup. Oke, nah ini lebih kurang hasil dari rumusan pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan teks proposal. Kita lanjutkan. Setelah kita merumuskan pertanyaan dan mencari jawaban, langkah selanjutnya adalah kita membuat simpulan dari jawaban tersebut. Nah, simpulan analisis proposal kegiatan yang telah kita rumuskan pertanyaan dan jawabannya tadi lebih kurang bisa seperti ini, ya. Berdasarkan dari hasil analisis isi proposal kegiatan yang berjudul pensi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-91 di SMK Negeri 6 Pekanbaru tahun ajaran 2020-2021 berisi tentang rencana kegiatan pentas seni dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di SMK Negeri 6 Pekanbaru. Acara tersebut diselenggarakan oleh tim OSIS dan melibatkan siswa SMK Negeri 6. Lokasi kegiatan direncanakan di Pendopo Pramuka pada hari Kamis 31 Oktober 2020 pukul 12.30 hingga 16.10 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan pensi ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan pemuda Indonesia dan juga meningkatkan kreativitas siswa dalam hal kesenian. Acara akan dimulai dengan pembukaan,
Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pokok pensi, yaitu penampilan-penampilan siswa, baik perwakilan kelas maupun jurusan, dan diakhiri kegiatan penutup oleh panitia. Nah, jadi lebih kurang seperti inilah simpulan dari rumusan pertanyaan dan jawaban yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya. Ya, jadi sudah mencakup secara keseluruhan, secara garis besar isi dari proposal kegiatan tersebut. Nah, setelah kita menganalisis isi, maka kegiatan berikutnya adalah kita menganalisis sistematika dalam proposal kegiatan. Untuk menganalisis sistematika, kita bisa menggunakan bantuan tabel seperti berikut ya. Nah, di dalam tabel ini kita rincikan dulu apa saja sistematika yang biasanya terdapat di dalam proposal kegiatan. Mulai dari judul, latar belakang kegiatan, tujuan, tema, jenis kegiatan, sasaran atau peserta, waktu dan tempat pelaksanaan, jadwal kegiatan, pelaksana atau organisasi kerja, anggaran dana kegiatan, dan penutup. Nah, setelah kita buat rincian sistematikanya, kemudian barulah kita lihat di dalam teks proposal apakah sistematika tersebut ada atau tidak di dalam teks proposal. Nah, jika tidak ada, maka di dalam keterangan tulis di dalam jawaban tulis tidak ada. Kemudian, jika ditemukan tetapi menggunakan istilah yang berbeda, namun maksudnya sama, maka buat di dalam kolom keterangan apa nama ataupun istilah yang digunakan di dalam teks proposal yang dianalisis. Nah, kita lihat hasil analisis sistematika yang telah kita buat ya. Ini dia contohnya. Yaitu setelah dianalisis, diamati, dicermati dari teks proposal kegiatan, maka diperolehlah jawaban seperti berikut ya. Dari judul, dari sistematika judul, latar belakang, tujuan, tema, jenis kegiatan itu sudah tercantum di dalam teks proposal kegiatan yang kita analisis. Kemudian di bagian ke-6 yaitu sasaran atau peserta ternyata tidak ditemukan, maka buat di jawabannya tidak ada. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan itu ada, tetapi menggunakan istilah yang berbeda, yaitu pelaksanaan kegiatan. Namun maksudnya sama, tetap tercantum waktu dan tempat. Kemudian di bagian jadwal kegiatan juga menggunakan istilah yang berbeda, yaitu susunan acara. Pelaksana atau organisasi kerja juga menggunakan istilah susunan kepanitiaan ya, berbeda. Kemudian anggaran dana kegiatan menggunakan istilah rencana anggaran. Nah, ini di bagian penutup itu sama ya maksudnya. Ya, jadi seperti ini kira-kira dalam menganalisis sistematika. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisis kaidah kebahasaan proposal kegiatan. Nah, sama seperti sistematika, kita juga membuat rincian kaidah kebahasaannya dalam sebuah tabel. Seperti contoh tabel berikut ya. Nah, mulai dari istilah ilmiah atau penggunaan kata-kata teknis, kemudian kata kerja tindakan, kata bermakna perincian, kata lugas, kalimat definisi, kalimat argumentatif, dan kata bersifat keakanan. Nah, setelah kita membuat rincian kaidah kebahasaan, barulah kita lihat di dalam teks apakah kita menemukan jawabannya atau tidak. Kalau tidak ditemukan, maka cukup dikosongkan saja atau dibuat strip. Jangan diada-adakan. Ingat, dalam menganalisis kita harus berpegang kepada teks.
Ya, sesuai teks, jangan ditambah, jangan dikurangi, yang tidak ada jangan diada-adakan. Ya, seperti itu. Baiklah, di sini ada penggunaan kata-kata teknis yaitu warga sekolah. Nah, kita lihat lagi apa saja yang ditemukan. Nah, jawabannya adalah seperti berikut ya. Di dalam tabel sudah terlihat. Kata teknis yaitu ataupun istilah ilmiah adalah ditemukan kata warga sekolah. Kemudian kata kerja tindakannya yaitu berjalan. Selanjutnya kata bermakna perincian tidak ditemukan. Kata lugas ditemukan dalam kalimat meningkatkan kerjasama di antara siswa. Kata kerjasama bermakna lugas yang berarti kegiatan dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kalimat definisi sayang sekali tidak ditemukan dalam teks proposal tersebut. Kemudian kalimat argumentatif juga tidak ditemukan. Kata yang bersifat keakanan itu ditemukan ialah kata diharapkan. Nah, jadi ini kaidah kebahasaan proposal ini secara umum ya. Jadi dalam proposal itu ada berbagai jenis proposal ya. Salah satunya adalah proposal kegiatan. Ada juga nanti proposal penelitian. Nah, seperti itu ya. Jadi di dalam proposal kegiatan yang kita analisis hanya ada 4 yang ditemukan ya. Kemudian apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah membuat simpulan, analisis sistematika dan kaidah kebahasaan proposal kegiatan. Nah, di sini simpulan yang bisa kita buat untuk analisis sistematika adalah dari segi sistematika proposal kegiatan, dalam contoh tersebut kurang lengkap atau tidak lengkap karena ada bagian yang tidak ditemukan, yaitu sasaran atau peserta. Sedangkan untuk penggunaan istilah yang berbeda tetapi maksudnya sama, ditemukan 4 sistematika, yaitu waktu dan tempat pelaksanaan menjadi pelaksanaan kegiatan, jadwal kegiatan menjadi susunan acara, pelaksanaan atau organisasi kerja menjadi susunan kepanitiaan, dan anggaran dana kegiatan menggunakan istilah rencana anggaran. Nah, selanjutnya kita buat simpulan dari kaidah kebahasaannya. Nah, dari segi kaidah kebahasaan, proposal kegiatan dalam contoh yang dianalisis hanya ditemukan 4 dari 7 kaidah kebahasaan, yaitu istilah ilmiah atau kata teknis, kata kerja tindakan, kata lugas, dan kata yang bersifat keakanan. Nah, demikianlah langkah-langkah ataupun cara menganalisis isi, sistematika, dan kaidah kebahasaan dalam proposal kegiatan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dalam memahami bagaimana menganalisis isi, sistematika, dan kaidah kebahasaan di dalam proposal, khususnya di dalam proposal kegiatan. Jangan lupa untuk terus mengikuti video-video yang berada di channel ini berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.